ini semua menggunakan sajen. Nah, cuma sajen itu berbeda-beda. Ada yang disuguhkan kepada alam gaib, ada yang disuguhkan kepada diri kita, ada yang disuguhkan kepada orang lain, juga disuguhkan kepada saudara kita. Karena kita mulai lahir ceprot ini sudah disuguhi sama orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedulur, masih berjumpa lagi dengan kami. Di sini berjumpa dengan tim Bambu Wengker, juga Cah Ponorogo, juga channel Pelosok Wonogiri, juga ada channel Bumi Ponorogo. Alhamdulillah, kali ini kita sehabis acara atau agenda berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, ini kita istirahat, kita ada di Embung Apak-Apak, ngopi bareng. Dalam kesempatan kali ini kita mumpung berjumpa dengan Mbah Warno, ada sedikit pertanyaan yang lagi viral baru-baru ini, mungkin dalam minggu-minggu ini, mengenai Mbah, yang lagi rame ini kan Mbah, apa tentang sajen yang ditendang itu loh Mbah, yang lagi viral itu loh Mbah. Ini mungkin saja atau yang pastinya ada yang berkaitan dengan kajian di Ngaji Deling, di Ngaji Bambu. Kalau menurut Mbah Warno itu seperti apa atau tanggapannya bagaimana? Kita ini pengen tahu Mbah. Wah itu loh Mbah, sajen-sajen lagi viral gitu Mbah. Ya, mungkin di di YouTube itu banyak tentang penjelasan. Mungkin dari sisi Mbah Warno sendiri mungkin ada yang berbeda itu, atau mungkin dari dari bambu-bambu. Filosofinya itu dimasukkan untuk ini yang lagi viral ini. Mungkin ini mumpung ada sajennya Mbah ini Mbah. Mungkin biasanya kan kayak aku kan secara logika mudah dipahami. Biasanya kan beserta contoh-contohnya itu kalau saya itu yang saya sukai. Jadi mudah kita serap, mudah kita terima itu. Seluruh kalangan itu bisa paham gitu. Ya, oke. Gini, Mas Puji sama Mas Idin ya, mungkin tadi sudah menyapa ya buat sedulur-sedulur dimanapun berada, hubungannya dengan dunia bambu unik Nusantara ya, di Bambu Wengker. Memang gini ya, pada akhir-akhir ini memang kalau di Indonesia ini ya, di Pulau Jawa ini memang sudah tidak asing lah, sudah tidak asing lagi ya dengan berbagai macam konflik. Karena memang sedikit terjadi suatu konflik, suatu permasalahan, gesekan, ya. Jadi disitulah terjadi suatu benturan-benturan tentang kepribadian masing-masing ya. Karena memang setiap manusia itu kan punya prinsip masing-masing. Ada yang prinsipnya itu dangkal, ada ya dari pemahamannya itu juga dangkal, ada yang pemahamannya itu juga luas. Nah, semua itu tergantung dari yang menyikapi. Tapi kalau di Jawa ini memang ya seperti itulah, sedikit-sedikit menjadi kontroversi, sedikit-sedikit kontroversi. Tapi bagi saya pribadi, untuk menyikapi segala sesuatu itu tidak menjadikan suatu persoalan selama kita itu punya prinsip, dalam arti kita tahu tentang sebenarnya bahwa memang di dalam kehidupan manusia itu memang tidak sama ya. Terus gini, ya kalau menurut saya pribadi ya, tadi berkaitan dengan bambu ya. Kalau tentang dunia bambu, kenapa saya mengajarkan atau memedar bambu dari filosofi bambu? Kalau dikaitkan dengan bambu ini masuk ke dalam bambu pamengkang jagat. Itu bambu pamengkang jagat. Kenapa saya katakan bambu pamengkang jagat? Karena di dalam filosofi, hakikat dari bambu pamengkang jagat itu menggambarkan setidaknya manusia itu harus bisa, lek cara basa Jawane iki kan bambu pamengkang jagat iki kan jembarno pikirmu, jembarno atimu,
jembarno pandanganmu, jembarno langkahmu, dan lain sebagainya, khususnya yang ada di dalam organ diri kita. Nah, ini kan bambu pamengkang jagat. Nah, kalau sudah paham tentang hakikat filosofi dari bambu pamengkang jagat, tentulah di situ akan tahu arti atau makna, setidaknya itu bisa memahami apa yang dilakukan oleh seseorang, sehingga tidak mudah menilai seseorang itu ini dan itu. Nah itu makanya terus yang kedua, sesuai dengan pertanyaan Mas Puji tadi, ya, yang kaitan dengan sesajen. Nah itu dengan sesajen. Sebenarnya gini ya, simple ya. Kalau di dalam ngaji deleng itu simple, karena memang kita sudah tahu di jembarno pikire, pertama jembarne atine, pandangane. Misalkan gini, suatu contoh, kalau tentang urusan sajen itu sebenarnya kita itu setiap hari itu sudah disajeni ya, bukan cuma di tempat-tempat itu. Yang pertama kita hadapi itu adalah sesaji yang kita hadapi itu di dalam keluarga kita. Salah satu contoh, meskipun belum punya istri, itu juga sudah disajeni. Apalagi yang sudah punya istri, itu juga sudah disajeni atau sajian. Sajen itu kan bahasanya kan banyak. Sajian itu berarti disajikan, disuguhkan, diberikan, itu ya. Atau kalau bahasa Jawa itu biasanya dipersembahkan lah. Kalau dipersembahkan itu sama saja sebenarnya, cuma bahasanya kan sembah itu kan juga ada dua versi, tergantung dari yang menilai. Sembah itu bisa jadi dipersembahkan, itu disuguhkan. Cuma itu bahasa ketuhanan mungkin ke situ, tapi sebenarnya juga bisa dimasukkan ke dalam bahasa-bahasa keadaban, maksudnya gitu. Banyak dicepai ngoten, Mbak. Ya sama saja itu. Misalkan seperti orang tua mau ke sawah, sebelum berangkat itu gawe sarapan anak engko nek mulai sekolah dicepai. Ya iya sama. Berarti ini sami berarti. Sama. Jadi seperti itu. Jadi di dalam pembahasan sesajen itu sebenarnya tidak jauh ya, tidak berbeda dengan keseharian kita. Kita semua sudah punya keluarga ya. Istri ketika kita masih tidur, istri sudah memasak. Setelah memasak itu baru dihidangkan. Nah, dasarnya memasak itu kan karena ikhlas. Kalau tidak ikhlas tentu istri tidak masak. Nah, akhirnya dengan punya rasa keikhlasan, akhirnya memasak untuk dihidangkan kepada suami, kepada anak. Nah itu juga sama sebenarnya, sajen itu seperti itu. Nah cuma bedanya, kalau sajen itu ditaruh di luar, misalkan ya, seperti apa itu, ditaruh di punden atau di tempat kayu besar yang disakralkan, atau tempat-tempat yang lain. Dah salah satu contoh seperti Gunung Semeru. Itu kan karena dasar punya keikhlasan. Kalau tidak punya dasar keikhlasan, tentulah di situ tidak akan memberikan suatu suguhan. Ya, itu loh lah. Perkara urusan itu kan makanan lahir kan, makanan manusia disuguhkan. Itu kan tergantung pada prinsip kita. Itu kan berarti kita sudah sedekah. Terserah di situ mau dimakan apa. Nah, gitu maksudnya. Kalau disuguhkan kepada istilahnya itu tempat-tempat seperti itu, biasanya itu kan di situ akan dihisep sarine gondo. Nah, kan gitu, sarine gondo. Nah, terus andaikan ada hewan, itu secara logika, misalkan ada hewan lewat dimakan, berarti kan di situ kan sudah dimakan. Sama saja. Itu sama seperti kita, misalkan pisang kita taruh di pohon, kita tinggal dimakan sama manuk misalkan, itu sama burung. Moro-moro lho kok wis ora enek lah. Tapi kita tidak tahu yang makan itu burung apa. Tapi kan di situ sudah pasti, oh ya berarti wis dipangan karo manuk. Padahal kita tidak tahu. Tapi bahasanya cuma satu, sing mangan pasti manuk. Padahal sing mangan mbok manuk tilang, mbok manuk trocok, mbok manuk apa, tapi yang jelas tetap manuk sing mangan. Nah, kan gitu. Itu sama. Itu kalau di atas. Nah, kalau di bawah misalkan seperti di pinggir sungai, nah itu. Nah itu ya terserah apakah hewan melata yang makan, terserah. Nah, tapi di situ intinya sudah punya keikhlasan untuk menyuguhkan hidangan kepada yang
berikan. Nah, dengan wujud persembahan dia tuh meminta sama Allah. Sebenarnya gini ya, kalau secara logika lagi, ini Gunung Merapi meletus, ini bukan karena apa-apa, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada daya kekuatan apa-apa, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada penghuninya, ada yang ditugaskan untuk menjaga segala sesuatu. Salah satu contoh, menungso awake dhewe piye karo Gusti Allah dikai sedulur papat. Contoh. Nah, berarti ketokane ora enak sing njogo, tapi ternyata duwe dulur kadang kawah adik-adik hari. Lah iki sing ngomong-ngomongi marang jiwane awake dhewe. Ya itu satu. Sama gunung pun seperti itu. Ada yang diberi kekuasaan, ditugaskan untuk menjaga lokasi tempat tersebut. Nah, sehingga manusia itu ketika ini sudah meletus jedat atas kehendak Allah, manusia punya kesadaran. Mungkin karena murkanya dari penghuni itu sudah tidak terima. Istilahnya itu lek cara awake dhewe iki biasane membendung iki wis kuat, nyatane arep didongani lek trae Gusti Allah mengendaki ya tetep jebol ae. Lah, sama Gunung Semeru itu pun sama. Jadi dari Bilgo IP itu ibaratnya ndongakake nyumpet iki wis ora kuat. Ya akhirnya yang jeblos. Nah, faktornya apa? Wallahu a'lam. Iya, sudah kehendak Allah. Nah, akhirnya manusia ini mendekat. Ya tetap meminta sama Allah, ini tidak ada meminta Gunung Merapi, meminta kepada penghuni Merapi supaya ini tertutup, tidak meletus. Tidak. Semua itu kembali kepada Allah sebenarnya. Cuma manusia itu kan tidak tahu. Makanya istilahnya itu curiga. Jadi manusia itu hanya curiga, tidak tahu dengan apa yang dilakukan yang sebenarnya. Sama agama apapun sama, tetap semua mintanya sama Allah ya gitu. Nah, akhirnya memberikan persembahan itu maksudnya sesajen ini disembahkan, disuguhkan kepada penghuni dari Gunung Merapi tersebut, Gunung Semeru tersebut, supaya doanya itu nanti diterima. Sama gitu. Mungkin di situ terkandung makna simbolis gitu. Simbolis. Istilahnya orang berdoa itu kan simbolnya ada gitu. Gini loh, mudah lagi logikanya. Orang menikah itu aja sahnya itu pakai mas kawin. Nah, gitu loh, mas kawin. Kalau nggak ada mas kawin belum sah. Jadinya Pak Ustadz ngono. Nah, itu sama. Nah, itu kan juga mas kawin, ya gitu loh maksudnya. Gitu. Berarti mungkin atau perilaku ataupun adat. Tadi kan Mbak Ono bilang kalau punya keikhlasan, kita naruh di situ. Kan nggak ada yang mubazir karena ada burung yang makan. Mungkin kalau burung nggak mau, mungkin kelelawar. Mungkin busuk ada mimik, ya itu mimik juga apa. Berarti perilaku seperti itu kalau kita kaitkan kepada kajian bambu kan pamkan jagat. Berarti jembarno pemikiranmu, berarti meluaskan daripada, jadi nggak semata-mata kita satu titik. Tidak. Berarti kan melebar ya. Gini Mas ya, kalau untuk menyikapi tentang mubazir ya, sebenarnya segala sesuatu apa yang tercecer, apa yang terbuang itu sebenarnya tidak ada yang mubazir. Mubazir itu bahasa apa? Mubazir itu kan bahasa-bahasa yang simpel, tapi sebenarnya kalau lewat rasa, segala sesuatu itu tidak ada yang mubazir. Salah satu contoh, cuma bahasa terlihat, misalkan kita makan ya, atau nasi busuk terus kita buang, dibuang ke daratan, misalkan ya, dibuang ke daratan, akhirnya busuk. Mungkin ayam pun tidak mau makan, tapi dimakan sama cacing. Nah itu loh, dimakan sama lemut atau sama nyamuk. Nah itu, kalau kita buang ke air, jebret misalkan itu tidak di sungai, di air kubangan lah setidaknya, di situ bisa dimakan sama nyamuk. Nah gitu loh, dimakan sama lemming, pokoknya hewan kecil. Itu kalau kita buang ke sungai, mungkin dimakan sama ikan.
sebenarnya tidak ada yang mubadir itu. Dasar awal itu kan keikhlasan tadi. Ikhlas itu tadi. Segala sesuatu itu kalau sudah ikhlas, ya sudah. Jadi sebetulnya kalau kita menyikapi seperti itu, adanya sesajen itu kan mungkin sudah dari tradisi turun-temurun dari nenek moyang dulu, pasti ada maknanya. Iya pasti. Iya. Sebetulnya itu nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Oh sampai sekarang ini kok beritanya viral sampai ini mengundang muka Allah, kan itu kan nggak pas sebenarnya. Nggak pas ya. Soalnya gini, kita itu kan kita sebagai hamba itu diciptakan yang paling sempurna. Dalam arti sempurna ya tadi tuh. Sempurnanya akalnya, pikirannya, jiwanya. Nah, oleh karena itu makanya di dalam kajian bambu pamengkang jagat itu kongkon jembar-jembarake sekabehing apa sing ana organ awake dhewe, termasuk ya pandangane, pikirane, ucapane, segala sesuatu ini dengan hal-hal yang positif. Jangan mudah istilahnya itu ditelan mentah-mentah tentang segala sesuatu. Nah, kalau saya pribadi menyikapi tentang seperti itu ya sajen ditendang jedet ya mungkin karena yang menendang itu belum tahu tentang ngaji pamengkang jagat. Dia monoton dengan apa yang dia pelajari itu. Karena di situ apa? Kemanusiaan, jiwa manusia itu setidaknya harus harus luas lah dari segi pemikiran ya. Itu. Berarti kalau ingat pamengkang jagat itu jembarno langkahmu, berarti nggak sampai nendang itu Mbak? Ya nggak sampai terjadi ke situ. Ya anggaplah kejadian seperti itu mungkin orang yang kurang paham lah. Kurang paham karena terbawa dengan segala sesuatu yang dia pelajari sedikit-sedikit gini loh. Ini logika lagi. Makanya orang itu kan terkadang tidak tahu, tapi banyak yang langsung menuduh ke poin yang tidak benar, menghakimi. Nah, mungkin dasarnya, aku gak cocok. Iya. Nah, dari gak cocok jadi nafsu. Makanya kalau kita itu jembar pikirannya, jembar nalare, lek cara wong Jawane, lek awake dhewe iki roh wong sing bener-bener nyembah selain Allah, roh dhewe kuping ngrungokake dhewe, iku baru awake dhewe iso menfonis kowe iku ora bener, kenalno nek nggone ngersane Gusti Allah. Sejatine kowe kleru lek nyembah selain Gusti Allah. Nah iku ndang cepet ditegur. Iku nyata. Ning lek hanya sekedar lewat orang ngerti karepe wong moro-moro langsung difonis. Nah, itu berarti padha karo fitnah, menuduh secara tidak jelas. Nah, itu. Malah justru sikapnya itu yang mengundang murka Allah ya. Iya. Wis padha ae saiki. Iki tak sugone nek sampeyan, Dek. Wis terserah kok pangan ra karepmu, tapi saya sudah punya keikhlasan. Nah, mungkin ku Mas Puji wis warga aku tak kekne wong liwat misalkan malah bermanfaat tak kekne Mas Peloso Wonogiri kae. Cocok lho. Berarti bermanfaat ya. Enggak ada yang dengan ditendang terus masuk ke dalam mungkin ya itu sebenarnya juga bermanfaat. Bermanfaat juga. Iya, bermanfaat sebenarnya. Iya, kembalinya tadi kalau dimakan sama cacing. Cuma caranya yang salah. Caranya yang salah itu. Berarti itu ya mungkin emosi. Iya. Enggak cocok gitu ya. Ya itu apa? Karena di situ banyak pemahaman yang terlalu dangkal dalam menyikapi tentang segala sesuatu. Jadi perlu menyimak kajian-kajian bambu itu. Ini mungkin kalau masnya ini yang di video gitu loh. Nyimak kajian bambu angker paling ternyata begini. Mungkin tidak ada masalah. Tidak ada yang mubadir. Ditendang pun tidak ada yang mubadir. Karena itu yang cuma caranya yang ya. Misalkan mereka ngomong iki timbangane nganggur ngene tak cemplungne nang gone kali iki ae karo tangan ben dipangan iwak atau pangan cacing. Itu malah genah gitu loh. Berarti tetap kembalinya ke jiwa itu. Jiwa gitu loh. Jelas ini. Ya, mantap. Makanya gini, sebenarnya di dalam sajen itu tidak ada kaitan dengan agama. Tidak ada kaitan dengan agama. Agama Islam, Buddha, Hindu dan lain sebagainya itu sebenarnya itu
untuk urusan sajen ini semua menggunakan sajen. Nah, cuma sajen itu berbeda-beda. Ada yang disuguhkan kepada alam gaib, ada yang disuguhkan kepada diri kita, ada yang disuguhkan kepada orang lain, juga disuguhkan kepada saudara kita. Karena kita mulai lahir ceprot ini sudah disuguhi sama orang tua. Kalau tidak disuguhi, kita belum lahir loh sudah disuguhi. Apa? ASI. Iya. Loh, kita belum lahir berarti dalam gaib masih belum terlihat kasat mata. Tapi kita sudah disuguhi sama orang tua, ASI. Lek asine ora metu disuguhi karo susu sapi. Lho wis padha ae. Setiap hari saya disajeni, Mbak. Lah iya. Tangi turu iki sudah ada kopi di meja. Berarti kuwi sajen iki. Sajen. Ya, makanya ini apa ada dengan kaitan dengan agama? Kan tidak ada. Gitu loh. Tapi terkadang terlalu difonis dengan dikait-kaitkan dengan agama. Nah, itu. Orang Arab tiap hari semua disajeni. Wong Indonesia ya disajeni, wong Jawa sajeni, wong Cina disajeni. Kabeh iki disajeni ya. Cukup. Oke, itu dulur penjelasan dari Mbah Warno. Menurut saya sangat gamblang, membuka wawasan kita, membuka pemikiran kita lebih luas lagi. Ternyata dalam untuk konteks ini ya, sesajen itu maknanya sangat luar biasa. Semoga kita semua bisa memahami, gitu ya. Oke, sedulurku, Bumi Ponorogo, Cah Ponorogo, Bambu Wengker dan Pelosok Wonogiri, untuk kajian kali ini atau bincang-bincang kali ini sampai di sini dulu. Mungkin lain waktu bisa kita sambung lagi. Wakhiran dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.